Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 2 bulan lalu saya baru pulang dari Eropa. Setelah dari Turki ke Rusia, yang menjadi harapan saudara-saudara yang ada di Eropa bahwa kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia. Tidak saja dari Eropa, saudara-saudara kita di Amerika juga memberi harapan bahwa kebangkitan itu datang dari Indonesia. Begitu juga Afrika, Pasifik, Australia, semuanya mereka mengatakan kebangkitan itu akan datang dari Indonesia. Apa yang menjadi variabel penilaian saudara-saudara kita di Eropa, Amerika, Pasifik, Afrika, dan Australia? Variabel pertama bahwa penduduk muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia, 230 juta. Variabel kedua yang menjadi penilaian mereka tentang kebangkitan Islam dari Indonesia adalah masjid-masjid terbanyak di dunia itu ada di Indonesia. 800.000 masjid yang sudah terdaftar, itu belum yang terdaftar. Penilaian berikutnya tentang kebangkitan Islam dari Indonesia adalah majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 16.000. Pondok-pondok pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 32.000. Tidak saja pondok pesantren, ormas Islam terbanyak di Indonesia, di dunia juga ada di Indonesia, hampir 12.000. Tapi kenapa sampai tidak ada kebangkitan? Orang Islam sudah banyak, masjid sudah banyak, majelis taklim sudah banyak, pesantren juga sudah banyak, ormas juga sudah banyak. Tapi kenapa tidak ada kebangkitan di Republik ini? Di sisi lain, sadar atau tidak sadar dari perjalanan Indonesia merdeka 74 tahun dan menuju 75 tahun, Indonesia hari ini sudah punya 335 aliran sesat, 126 nabi palsu, dan Indonesia diperkaya dengan 7 malaikat palsu. Dan lebih mengerikan lagi, umat Islam mayoritas terbesar di dunia itu 54% buta huruf Al-Quran. Itu berarti 230 juta umat Islam, 115 juta umat Islam tidak bisa baca Quran. Di sisi lain, narkoba begitu marak di Republik yang tercinta ini. LGBT sedang dipelihara. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Padahal kepala-kepala suku kami di Irian itu istrinya 2, 3, 4, semuanya perempuan. Ditambah lagi dengan munculnya hedonisme, bahkan liberal berusaha menguasai Republik ini dengan konsep-konsep yang akan membuat fatal negeri ini. Ditambah lagi dengan munculnya komunis dan
Lebih berbahaya lagi adalah konstitusi nasional dari waktu ke waktu diperkosa untuk dibuat telanjang bangsa dan negara ini. Maka kenapa kita belum menemukan kebangkitan di Republik ini? Jawaban ada dua. Yang pertama, uhuwah Islamiyah umat Islam Indonesia rapuh semu tidak kuat. Orang bicara uhuwah itu sifatnya short time. Tapi ketika ada kepentingan dunia, maka umat Islam terpecah belah. Dan hari ini umat Islam terpecah belah karena masing-masing orang memperjuangkan golongannya demi perutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi ukuran tidak bangkitnya oleh karena umat Islam Indonesia tidak menjadikan dakwah secara maksimal di seluruh tanah air yang kita cintai. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Bukhari, sampaikan dariku walau satu ayat. Telah hilang sampaikan dariku satu ayat itu dari lisan-lisan anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Dakwah ada di kota besar, tapi di lembah, di sungai, di gunung-gunung, di pinggiran kampung tidak ada dai yang mau ke sana. Di sisi lain, aturan-aturan yang muncul untuk membelenggu umat Islam Republik ini dengan cara masjid diawasi, majelis talim harus ada izin, nanti sebentar pesantren dipangkas kurikulumnya, dan ormas sudah mulai nilai. Maka umat Islam Indonesia harus merapikan barisan yang baik, menyatukan pikiran yang cerdas, dan menggerakkan dakwah secara nasional. Dengan dakwah kita pertama akan menjaga bangsa ini. Dengan dakwah kita akan menyelamatkan dan mencerdaskan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai ke Merauke. Karena Nabi sudah meyakinkan umatnya bahwa sampaikan dariku walaupun satu ayat. Energi ini harus dibangun supaya diantara kita semua menjaga bangsa ini demi masa depan anak-anak cucu bangsa yang kita cintai. Saya mengambil kasus pertama dari dakwah. Mungkin sudah pernah saya cerita di sini. Tahun 92 saya diminta oleh teman-teman Muslim Guangzhou, China, untuk bicara bagaimana dakwah di kampung. Ya, orang kampung kembali ke kampung. Walaupun naik pesawat dari satu negara ke negara lain, tapi akhirnya turun ke kampung. Alasannya Fadlan adalah dai kampung. Saya dari Fakfak waktu itu terbang ke Batam dulu karena ada acara saya di Batam. Selesai isi acara di Batam, esok pagi saya melanjutkan perjalanan ke Singapura karena teman-teman di Singapura sudah beli tiket untuk saya mau ke Guangzhou, China. Begitu saya datang, mereka menjemput saya dan saya masuk ke ruang tunggu. Sudah check in, saya tunggu sahabat saya dari Malaysia namanya Ustadz Abdul Muttalib. Saya datang ke sana tidak pakai gamis seperti begini. Saya pakai celana panjang, pakai jaket, tidak pakai kopiah, tidak pakai topi sehingga kelihatan rambut keribu saya itu. Saya tunggu, tiba-tiba teman saya dari Sarawak, Malaysia, namanya Ustadz Abdul Muttalib. Dia masuk, subhanallah. Abdul Muttalib imamah di kepalanya tinggi 30 cm, serban di lehernya 50 cm, dan dia pakai gamis putih bagaikan malaikat yang mau datang. Begitu kami turun, dia ketemu saya, kami salaman dan beliau bilang, izinkan saya traktir antum makan di sini. Oh, namanya orang traktir, siapa yang tidak mau? Saya dibawa masuk, kami makan.
Sambil makan, saya bertanya kepada Ustadz Abdul Muthalib, Ustadz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Kata Ustadz Abdul Muthalib, ente ini gila. Kenapa Ustadz bilang anak gila? Bagaimana mungkin kita berdakwah di atas pesawat? Karena penumpang di atas pesawat itu orang kafir semua. Saya bilang, Ustadz, antum keliru. Orang kafir itu adalah hamba Allah yang belum didakwahi, sehingga dia belum disebut orang beriman. Kita harus dakwah mereka di sana. Kalau kita tidak dakwah di sana, pesawat ini jatuh, kita akan mati jahiliyah. Apa kata Ustadz Abdul Muthalib? Ini kita makan apa bicara dakwah? Ini makan, bukan dakwah. Saya malu hati karena yang bayar adalah dia, saya akhirnya diam. Kami tidak bahas dakwah. Habis makan, duduk sambil minum, tiba-tiba ada panggilan, penumpang Singapura Guangzhou silakan naik ke pesawat. Saya tanya, Ustadz Abdul Muthalib sudah check in? Sudah. Seat nomor berapa? Dia dapat seat nomor 23E. Alhamdulillah Ustadz, mohon maaf teman-teman di Singapura, karena saya datang mereka sudah beli dan hadiah saya di seat 5E paling depan. Begitu saya masuk, saya duduk seat 5E. Tidak lama kemudian ada penumpang berikutnya 5F laki-laki duduk di samping saya. Penumpang berikutnya juga laki-laki 5D duduk di samping saya. Saya bilang aman, semua laki-laki. Ustadz Abdul Muthalib menuju seat 23E. Sudah ada perempuan China tidak pakai jilbab karena masih Konghucu duduk di seat 23F. Abdul Muthalib masuk duduk. Begitu dia duduk, tiba-tiba datang penumpang berikutnya, namanya Katarina Yusogovic, asal Rusia, berpakaian kayak baru naik dari kolam renang. Duduk di samping seat 23E, yaitu seat 23D. Antara Katarina dengan Abdul Muthalib bajunya bertentangan. Begitu pesawat bergeser dari terminal Gibraltar menuju landasan mau take off, Abdul Muthalib mulai terisak-isak menangis. Sampai pesawat di titik keseimbangan, Abdul Muthalib mulai menangis. Yang bertanya kepada Abdul Muthalib bukan perempuan China, tapi justru yang bertanya kepada Ustadz Abdul Muthalib adalah perempuan Rusia yang bernama Katarina Yusogovic. Apakah Tuan sakit? Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi. Begitu Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi, pramugara dan pramugari datang, bawa dokter periksa penumpang ini. Ternyata Abdul Muthalib semakin meraung-raung menangis. Saya dengar suara itu, akhirnya saya mundur ke belakang. Oh, yang menangis adalah sahabat saya. Lalu saya bilang kepada pramugari dan pramugara, orang ini dia tidak sakit, silakan kembali ke tempat saya yang obati, dia akan sembuh, dia tidak akan menangis. Lalu saya menjelaskan kepada Katarina apa yang membuat penumpang ini menangis. Cuma ada 3 hal. Yang pertama, dia duduk dengan Anda perempuan cantik, tapi sayang Anda telah menghinakan hidup Anda dengan berpakaian seperti ini. Itu yang membuat dia menangis. Yang kedua, Anda ini perempuan cantik, tapi sayang Anda akan menjadi kayu bakar di nerakanya Allah. Itu yang membuat Tuan ini menangis. Yang ketiga, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi dia tidak bisa menyebutkan kalimat kebaikan. Dia takut ditanya oleh Allah. Itu yang membuat dia menangis. Ketika Katarina mendengar penjelasan saya, langsung dia mengatakan, benarkah Tuan menangis karena 3 hal yang disampaikan oleh orang ini? Abdul Muthalib langsung mengangguk kepalanya dan diam. Yes. Apa kata Katarina? Kalau begitu, apakah Tuan siap membimbing saya?
Abdul Muthalib ini downloadnya lama. Saya langsung mengatakan, kau terima itu, kau terima tawaran itu. Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, ya, saya siap membimbing Anda. Ternyata apa yang terjadi, Katerina bujang, Ustadz Abdul Muthalib juga belum menikah. Begitu tiba di Guangzhou, mendarat, saya ambil HP, saya SMS panitia, tolong beli baju muslimah bagus, karena ada satu perempuan Rusia insya Allah syahadat. Begitu kami tiba, disambut dan ditutup perempuan ini dengan aurat. Kami bawa mereka sama-sama ke lokasi acara. Acara pertama adalah Katerina mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ganti nama dengan Khadijah Yusogovic. Setelah pengucapan 2 kalimat syahadat selesai, Khadijah ini dimandikan, dibersihkan dia. Sesudah itu acara berikutnya adalah akad nikah antara Abdul Muthalib dengan Khadijah. Saya langsung bilang kepada Abdul Muthalib, saya belum pernah mendengar cerita ada orang yang punya jodoh di tempat yang paling tertinggi kecuali antum. Karena antum menolak dakwah, Allah menyentuh antum dengan dakwah di atas pesawat. Maka antum dengan keluarga harus menjaga dakwah ini. Alhamdulillah, hari ini istrinya menjadi salah satu pengurus majelis taklim di Masjid Biru di Moskow. Dan Moskow Islam berkembang dari waktu ke waktu karena pemahaman dakwah kepada mereka hidup. Sementara kita di republik ini, dai disuruh ke kampung tidak mau. Bahkan akhir-akhir ini ada dai yang kalau mau diundang, berapa kontraknya. Kalau masyarakat yang mengundang dia tidak mau datang, alasannya di tempat tidurnya tidak ada AC, tidak ada. Tapi kalau bupati yang mengundang, gubernur yang mengundang, dia tinggalkan acaranya yang lain demi. Belum lagi ada dai yang menjadikan dakwah itu menjadi lahan mencari nafkah. Maka saudara-saudaraku, kita buktikan kepada dunia bahwa kebangkitan akan datang dari negeri ini dengan dakwah secara merata dan adil di bangsa yang kita cintai.